Kemudian juga yang perlu kita waspadai lagi, di dalam permainan, di dalam perlombaan tersebut, kadang-kadang di dalamnya, ini sering kita sampaikan, kadang-kadang di dalamnya ada pendaftaran. Saat mendaftar biasanya bayar. Maka kata kunci yang perlu kita pegang, pembayaran tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli hadiah. Karena hadiah yang bersumber dari uang pembayaran itu sama dengan definisi qimar. Apa itu? Sejumlah orang mengumpulkan uang, lalu kemudian uang tersebut dikasihkan yang menang. Maka ini namanya judi. Sehingga bisa saja ada judi terselubung dalam jalan sehat, bisa saja ada judi terselubung dalam sepeda gembira. Kenapa? Karena hadiahnya diambilkan dari uang pendaftaran. Maka supaya tidak jadi judi, carilah sponsor, carilah donatur, carilah orang-orang yang mencintai olahraga tersebut untuk nyumbang, untuk beli hadiah. Tapi saya tidak tahu apa ada praktek yang semacam itu sementara hadiahnya diambilkan dari uang pendaftaran. Ada enggak? Ya? Tidak ada? Oh, biasanya dipakai juga. Baik, saya akan sedikit berkisah. Satu saat saya ngisi taklim di salah satu masjid, dan di masjid tersebut itu mengadakan satu acara yang disponsori oleh bukan disponsori namanya, disupport oleh sekelompok komunitas. Di situ kemudian diumumkan. Jadi setelah saya selesai ngisi pengajian diumumkan bahwasanya besok itu akan ada jalan sehat. Mohon Bapak Ibu partisipasinya dan mohon untuk uang pendaftaran segera, karena uang pendaftaran mau dibuat segera untuk beli hadiah. Kaget saya mak gubrak. Ini pas pengajian diumumkan untuk segera mendaftar acara jalan sehat dan uang pembayarannya segera dibayarkan karena mau untuk beli hadiah. Dan itu diumumkan di masjid. Dan yang hadir di situ adalah tokoh-tokoh yang cukup punya pamor. Wah, saya dak-dikduk nih antara mengingatkan atau tidak. Akhirnya sebelum ditutup saya bilang, boleh minta waktunya sebentar. Nah, boleh saya sampaikan kalau itu termasuk praktek perjudian. Lah, sudah puluhan tahun ya, meskipun sudah puluhan tahun. Nah, jadi meskipun sudah puluhan tahun seperti itu, maka itu praktek perjudian. Lah sebelumnya tidak ada yang ngomongnya. Nah, ya. Jadi, pribun? Oh gitu. Saya tidak bilang gitu. Baik. Jadi kadang-kadang memang ini juga salah satu kelemahan guru ngaji kita, itu ketika menjumpai ada sesuatu yang berseberangan dengan tuntunan agama, itu tidak berani menyampaikan. Kalau saya waktu itu gambling lah, mengkonek akurat undang meneh yo ben. Ternyata saya masih diundang. Jadi tidak masalah. Meskipun saya menyampaikan, dan alhamdulillah pengurusnya welcome dengan baik. Kemudian tidak menggunakan uang pendaftaran tersebut untuk beli hadiah, berusaha untuk mencari sponsor yang lainnya. Jadi memang kadang-kadang kita sebagai guru ngaji juga harus punya keberanian untuk menyampaikan meskipun risikonya nanti tidak diundang lagi. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang memang agak aneh. Nah, ada satu lembaga, saya cerita lagi ya, ada satu lembaga keuangan ribawi itu sudah mengadakan pengajian selama 20 tahun. Lembaga keuangan ribawi, apa tuh istilahnya? Ya, istilahnya bank. Nah, di bank itu sudah mengadakan pengajian selama 20 tahun, selalu ngundang ustadz. Ternyata selama 20 tahun itu belum ada satupun ustadz yang menyampaikan hukum riba di bank itu. Ya, kan aneh. Sudah pengajian 20 tahun tapi tak ada satupun yang menyampaikan hukum riba, padahal jelas-jelas lembaganya adalah ribawi. Padahal itu kan
paling dibutuhkan di situ, tapi malah tidak disampaikan. Kira-kira ustadz yang hadir selama 20 tahun itu tahu enggak kalau itu riba? Kenapa tidak disampaikan? Ya? Iya. Alhamdulillah saya diundang, saya sampaikan kalau hukumnya riba. Ya enggak apa-apa. Ya tidak masalah. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saya pernah satu saat diundang ngisi taklim. Tapi kali ini saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Di sebuah perumahan dan ternyata saya sedang berada di rumah direktur salah satu bank swasta ternama. Nah, itu di rumah beliau dan materi saya tentang bahaya riba. Nah, itu di rumahnya langsung. Ya. Iya. Tapi saya tidak tahu itu kalau beliau itu direktur bank swasta ternama. Nah, jadi saya tidak tahu. Tahu itu setelah selesai dikasih tahu yang punya rumah direktur bank. Ya wis lah, mah tepat sasaran. Gimana? Ndak. Ya. Baik. Jadi ndak apa-apa. Kadang-kadang harus apa? Ya gimana ya? Harus jujur ya.